Ya, semua orang bisa buat podcast, hampir setiap orang bisa melakukan itu, tapi menemukan keunikan itu yang susah. Betul Pak, keunikan Ya, seseorang. ya, itu susah. Tapi di satu titik orang akan menemukan itu Pak. Ya, Yang paling penting itu, makanya saya selalu ngomong pada orang, don't give up. ya. Jangan Nanti menyerah, by proses akan menemukan titiknya. itu komitmennya Pak. Ya, sederhananya begini, kalau kepada orang Katolik saya bilang, Yesus bilang, aku mendahului kamu di Galilea. Artinya saya tunggu kamu di sana di titik itu. Tetapi Anda harus berproses supaya Anda berjumpa. Kurang lebih gitu. Anda harus jalan, nggak diem. Jangan diam. Betul. Kalau tidak, saya di sana, dia bilang, penuh berkat di sana, tapi you tetap di sini. You tahu ada di sana, tapi you tidak jalan. Anda harus ke sana. Itu yang kadang kita tidak sadari Pak. Nah, gitu. Karena mungkin rutinitas ya. Gitu. Jadi harus aktif berproses. Nanti sampai pada titik tertentu, percayalah Anda akan memperoleh. Istilahnya begini, kalaupun Tuhan memberi Anda rezeki saat-saat susah, Tuhan kan sudah ada modalnya Pak, tinggal dicomot aja ini ya. Oh ini loh orang ini susah ya, tiba-tiba banyak orang kliknya. Iya. Nah, kurang lebih begitulah. Tapi kan ada modalnya Pak. Sudah ada ininya. Karena Tuhan biasanya Pak dalam refleksi saya, Dia tidak menggunakan sesuatu yang asing dari kita. Karena kalau Dia menggunakan sesuatu yang asing dari kita akan stres karena kita tidak mengenalnya. Hal baru mungkin ya. Perlu waktu ya. Iya, kita apa benar ya? Kenapa? Karena memang tidak ada dalam lumbung kehidupan kita. Karena itu saya selalu ngomong orang, itu misalnya begini, kalau Anda ingin jadi seorang pengusaha, bergaulah dengan orang pengusaha, bacalah buku-buku tentang pengusaha. Supaya mindsetnya pengusaha. Supaya lumbung kesadaran Anda tentang pengusaha. Suatu ketika Anda susah sekali misalnya begitu, ya tinggal Tuhan angkat aja kata-kata pengusaha itu, Anda temukan di situ. Tetapi kalau tidak ada kontennya sama sekali di kepala, Tuhan mau menggunakan kata usaha itu sendiri, Anda tidak paham. Anda mulai pikir bisa nggak ya, itu. Karena nggak ada, nggak ada dasarnya gitu ya. Jadi harus ada, sehingga nanti suatu ketika ya pakai bahasa agama ya, you susah, ada momen, ada peluang ya, tinggal klik. Ketika ya pakai bahasa agama ya, you susah, ada momen, ada peluang ya, tinggal klik aja, Tuhan ambil di dalam kesadaran Anda, masukinnya, Anda langsung melihat visinya, ya sudah ini. Tetapi itu bukan ujuk-ujuk. Gitu. Seperti peluang bertemu kesempatan. Iya, gitu ya. Tapi modalnya sudah ada kita, gitu. Sederhananya begini, itu pengusaha, dia kan pengusaha ya, si Budi ya. Kenapa dia ngomongin tentang strategi bisnis dengan saya? Kenapa? Saya ini sarjana filsafat loh. Apa yang dicari? Tapi saya bisa ngomong tentang bisnis. Kan begitu kan? Ya karena saya baca buku bisnis. Saya terlibat dengan masyarakat. Saya tahu itu community development. Ketika dia ngomong tentang social entrepreneur, ya bagaimana membangun ekonomi keuskupan misalnya, ya yang mendatangkan uang, tetapi pada saat yang sama dia melayani orang. Caranya bagaimana? Mengapa itu? Ya karena saya punya ada gitu. Dan itu adalah kapital, kekuasaan pada saya. Sehingga dia butuh saya. Kurang lebih begitulah, Pak. Muncul ya? Iya, muncul. Kamu ketika bertemu dengan orang-orang begitu kan, maka dia butuh saya. Kemanapun dia pergi, ayo ke sana, saya bayar. Kan begitu, Pak. Atau hal yang paling sederhana, Anda tertawa. Jadi, hal apapun Anda bisa tertawa. Itu pada orang yang kesepian, itu menciptakan situasi. Itu adalah kapital. Tertawa pun kapital ya? Tertawa pun kapital. Ada begitu banyak orang, tapi semua orang berbicara tentang yang serius. Tambah stres, tiba-tiba ada satu orang yang bisa membelokkan satu cerita menjadi lucu, suasana menjadi berubah, Pak. Ya, itu sering saya temui. Anda menjadi seseorang. Itu sering saya lihat di dirimu. Di banyak momen-momen gitu ya. Itu kelihatannya sederhana, Pak. Tetapi dalam pengalaman saya untuk kasus-kasus tertentu itu sangat bernilai.
Mungkin itu yang Sangat bernilai. kesepian tadi Pak ya. Bertemu Kesepian itu, titiknya Pak. di situ ya. Iya, kesepian itu. Tertawa bahasa saya itu Pak, Iya. itu modal. Karena itu kalau kuliah Mas, misalnya latih diri tersenyum, latih diri tertawa. Nah, jangan murung. Kalau Anda Iya. murung itu, hari pertama orang akan iba. Hari orang kedua mereka bilang, aduh kasihan, sabar ya nak. Hari ketiga mereka sudah bosan. Iya. Nah, itu. Orang, mereka akan meninggalkan Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda tertawa, Anda apa, untuk makan pun mereka akan telepon Anda. Yuk panggil Justinus yuk. Kan begitu. Kenapa? Saat makan orang butuh bicara. Kan? Iya. Itu interaksinya di situ Iya, dicari. gitu. Ya. Ini kerangkanya menarik nih Pak ya. Jadi saya bilang, ya kita tidak akan kesulitan hidup. Saya bilang, ya untuk menjadi kaya sih itu soal lain ya. Iya. Kalau yang kemarin itu yang Budi itu kan dia kan punya fasilitas semua, tinggal membuka fasilitas Kompas kan. Oh. Itu. Kabar pejabat tuh. Tinggal call ya. Itulah. Makan dulu Pak. Itu makna interaksi sosial yang sudah terrealisasi Pak. Ya, makanya jangan ngomong teori-teori Iya. gitu. Dengan bentuk-bentuk yang lain aja. Coba makan ya. Ya, Pak. Terus apa lagi? Gimana waktu kemarin? Saya dengar-dengar kemana? Ke Kupang ya? Apa kemana? Ke Kupang udah lama kan Pak, akhir Juni kan. Juni ya? Akhir April kan. Ke Kupang rame misalnya. Gimana kondisi ya? Secara umum? Ada normal aja. Normal aja. Sosial kapitalis akan berfungsi Pak. Hanya kan kalau kita nonton gambar kan menjadi sangat ngeri kan. Gambar di TV, gambar di koran, tetapi ya, sehari-hari ya biasa. Biasa aja ya. Berarti yang masuk di media tuh Di sana saya bertemu kan alumni UI banyak kan lagi ngobrol dengan mereka. Ternyata alumni UI ini pasiennya Om Anton juga. Mereka profesor. Duduklah saya duduk dengan Pak Anton kan. Duduk. Lalu mereka bilang, Pak, kami ada di sini Pak. Kami datang ke sini mau bantuan seroja macam-macam ya, dari sisi ekonomi mereka bantu, dari sisi psikologi, fakultas psikologinya dan bantu. Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, langsung pantun, kamu dari mana? Kami alumni Pak, alumni apa? Alumni Universitas Indonesia. Saya langsung pantun, ini juga orang-orang UI. Ini orang UI juga ini. bertemu tak sengaja. Tak gitu. sengaja. Iya. Angkatan tahun berapa? Saya bilang, ibu dari fakultas apa? Fisip. Saya dekannya siapa? Ari Susilo. Itu satu angkatan dengan saya. Langsung telepon, Pak Ari. Temanmu ada di sini. Dia ngajar apa sana? Ya, Profesor itu. siapa? Ngajar apa dia? Dia ngajar ilmu budaya atau apa kemarin, saya lupa. Ada yang dari hukum, macam Pak. Alumni UI kan besar Pak. Ya. Tersebar kemana-mana aja ada. Ya, pengusaha-pengusaha. Gedung Kodel di Kuningan itu kan kodel-kodel kalau dapat pengusaha dari anak-anak UI semua itu. Hah? Ya. Gabungnya di situ.